Kalau yang kemarin sudah kan, apa itu? Denda keterlambatan. Nah, hari ini kita akan coba bahas yang namanya asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Baik ya sahabat Amerika, ini kita lanjutkan nih perbincangan kita, pembahasan tentang murabahah yang ada subhat di tengah umat. Nah, untuk yang pertama tuh ngikutin, klik tuh ya di channelnya AMDK Al Jambi ya, ada sudah bahasan yang pertama. Namun saat ini ada yang kelupaan tuh yang dalam perjalanan ada masukan, ternyata ada subhat lagi, ada masyarakat yang menyatakan bahwa kalau di bank syariah itu angsurannya tetap. Nah, kalau nggak tetap itu dianggap riba. Ah, ini masalah juga ya. Nah, makanya itu kita ikutin nih satu persatu. Jadi kita sedikit demi sedikit memahami kaedah-kaedah dan kita bisa ngamalkan. Yang paling penting ya sahabat AMDK itu nyampaikan ke antum dan antum nggak boleh jadi Tuhan. Kalau ada yang masih berbeda pandang ini ajak diskusi baik-baik. Dan kita nggak perlu ribut di tengah umat. Kita datang kepada praktisi bank syariahnya, diskusi dengan sopan, ya, diskusi dengan santun, dengan hikmah, bawa dalil. Jadi kita akan ngobrol dengan praktisi bank syariah itu, kita rujuk ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sudah itu kepada Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000. Ada juga nanti yang terbaru murabahahnya nomor 113 kan. Nah, rujukannya ke situ aja. Ya, jadi jangan kemana-mana. Nah, kalau ada yang belum ada di fatwa itu, kita kasih masukan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik ya. Maka dari itu, saat ini kita akan bahas salah satu yang menjadi juga keraguan di tengah umat, yaitu masalah kalau yang kemarin sudah kan, apa itu? Denda keterlambatan. Nah, hari ini kita akan coba bahas yang namanya asuransi. Baik ya, asuransi ini sudah ada asuransi syariah. Tapi kalau asuransi konvensional jelas tidak. Karena itu sudah dihukumin. Bank konvensional, asuransi konvensional itu ribawi. Ya. Nah, untuk asuransi syariah ini yang digunakan adalah akad ta'awun. Akad ta'awun dasar asuransi syariah. Ya. Nah, bahasa lainnya itu takaful. Nah, ini Masya Allah. Ini adalah kemudahan, ya, kebaikan yang diberikan. Tapi ketika ada masyarakat ya yang masih dia berpikiran ada subhat di sana, karena di asuransi itu ada 3 kondisi yang menyebabkan itu terlarang dalam syariat, karena itu ada di transaksinya. Ya, yang dilarang dalam syariat. Yang pertama apa? Di asuransi itu ada yang namanya goror ya. Nah goror ini nggak jelas. Ketika ikut premi asuransi syariah nih ya, premi asuransi, kita nggak tahu tuh kapan dapatnya. Dapat apa enggak? Kapan waktunya kita dapat? Nggak jelas. Mati, emang kita tahu besok mati? 5 tahun lagi, 10 tahun, kan nggak jelas. Ini problem di sini. Ya. Yang kedua, maisir, judi, bisa dapat bisa enggak. Ya, bisa dapat bisa enggak. Ini juga yang menjadi subhat. Terus yang ketiga, itu uang dengan uang berlebih. Preminya berapa, nanti klaimnya berapa. Itu enggak sama. Nah, 3 ini terlarang. Kalau uang dengan uang ya bertambah itu riba. Jadi ada 3 posisi ini. Ya. 3 posisi ini yang menyebabkan. Nah, itu kalau kita nggak mau dengan bank syariahnya, karena bank syariah sudah ada asuransi syariah, ya. Jadi sampaikan dengan hikmah.
Nah, karena apa? Kita juga berharap para praktisi asuransi syariah juga tolong dong. Karena ada 2 sampai detik ini yang saya pertanyakan pada waktu saya sebagai karyawan, pegawai. Asuransi syariah tidak siap ketika yang dimunculkan mereka yang sudah ada penyakit. Katanya ta'awun, tapi kalau orang sakit tidak ditolong. Harusnya ini yang ditolong dong. Orang ta'awun, orang sakit ditolong dong. Tapi ternyata ini tidak bisa. Nggak keluar itu polisnya. Kan aneh. Kan aneh ini. Ini kalau ini ada, Masya Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua itu umur. Umur dibatasi. Ya, ini juga. Jadi padahal umur ini kan berdampak sangat ketika umurnya sudah 50-an, sudah rambut putih ini ya mendekati 60. Nah, kan asuransi juga nggak mau nutup. Padahal yang namanya mati itu tidak tergantung umur, tidak harus sakit. Subhat ini yang kadang sebagian umat masih meragukan terhadap keberadaan asuransi syariah. Tapi bagi tadi yang berpendapat mereka yang sudah punya paham, ini ada goror, ini ada maisir, ini ada riba, tolong praktisi bank syariah bisa mengakomodir itu. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu kan takdir Allah. Nah, mereka punya paham itu. Mereka punya paham itu. Dan minta mereka buat surat pernyataan. Jadi bagi masyarakat yang sudah paham ini, nggak mau asuransi, buat surat pernyataan. Kita juga bantu kawan-kawan kita yang ada di bank syariah. Ya kalau dia terjadi sesuatu. Karena mereka itu mitigasi risiko asuransi itu. Nah kita yang sudah paham, kita mitigasi juga. Karena yang namanya hutang itu ditagih sampai yaumil kiamah. Nah kita ajaklah diri kita buat surat pernyataan. Sudah itu ajak ahli waris kita. Supaya juga ikut mengetahui. Ya, dan juga kan kita ada jaminan. Nah, ya kan? Iya. Nah, mudah-mudahan dengan keterbukaan, dengan penyampaian dengan hikmah, tidak saling menghakimi. Karena ini punya 2 posisi yang berbeda. Kalau bank syariah dia ingin memitigasi agar supaya masyarakat yang menjadi nasabah dari bank syariah itu aman apapun ketika terjadi. Tapi bagi masyarakat yang dia punya tauhidnya bagus, bahwa ini adalah takdir dan itu atas izin Allah, keyakinan itu kan harusnya kita akomodir. Ya kan? Nah, dia buat pernyataan, kalau terjadi apa? Kematian, istri dan anak-anaknya akan melanjutkan atau dia akan menjual itu asetnya. Kebakaran, kalau terjadi kebakaran kan nasabahnya masih hidup. Dia masih ada usaha untuk melanjutkan itu. Jadi nggak perlu takut. Dan yakinlah kalau dia masih hidup, banyak nanti masyarakat yang ikut membantu. Ketika dia terjadi musibah, orang kita tuh tolong-menolongnya Masya Allah. Saudaranya terjadi musibah, banyak yang bantu. Jadi berbaik sangka kita kepada saudara kita yang punya tauhidnya bagus, keyakinannya kepada Allah dengan takdir. Ini adalah iman, rukun iman yang ke-6. Kenapa enggak kita akomodir ya? Mudah-mudahan praktisi bank syariah juga bisa menerima ini masukan dari masyarakat. Ya yang paling penting mitigasi risiko antum tetap terjamin. Ya, jadi masyarakat juga harus juga memperhatikan kawan-kawan kita di bank syariah juga butuh itu kebaikan untuk mereka karena mereka juga sebagai karyawan. Dia akan ditanya oleh kantor pusatnya bagaimana mitigasi risiko itu bisa diamankan. Insya Allah mudah-mudahan ketika itu terbuka semua saling berkomunikasi dalam rangka mencari ridha Allah, subhat-subhat itu bisa terselesaikan. Ya. Baik ya, kalau yang saya sampaikan tadi sudah dimengerti kan bagus. Tapi kalau misalnya otot-ototan, padahal masyarakat ini sebenarnya dia mau, kadang yang berpikir asuransi itu kan memberatkan, ada biaya gitu kan, itu yang umum. Orang umum, dia tidak mau asuransi itu karena nggak mau bayar. Tapi mereka-mereka yang sudah tahu ini, sebenarnya dia mau bayar. Dia tuh biaya nggak ada masalah. Perhatikan ya praktisi bank syariah. Mereka yang tahu dan belajar agama, dia tidak lihat rupiah. Yang dia lihat ini adalah transaksinya, akad-akadnya, kegiatannya. Itu terbebas daripada larangan syariat. Ini yang menjadi perhatian. Jadi insya Allah dan ini bisa
salah satu kebaikan, dan itu sudah saya tulis ya di buku saya yang Hijrah dari Bank Ribawi menuju Bank Syariah. Itu ada di posisi slide ketiga dalam pembahasan murabaha, skema murabaha. Di mana itu akan kita masukkan biaya-biaya itu ke dalam harga jual. Ya, harga beli plus margin. Nah, margin itu ditambahkanlah biaya-biaya yang dibutuhkan itu. Dan di sini akan menjadi lebih ringkas. Jadi masyarakat ini langsung diem, mau Bank Syariah lakukan apapun nggak ada peduli. Ya, dia nggak peduli dengan harga, tapi dia pedulinya dengan akad. Nah, ini juga menjadi solusi dong untuk praktisi Bank Syariah dan juga untuk umat. Nggak ada tuh di transaksi, di akadnya ada pasal asuransi. Nah, itu kan menjadi solusi karena dia tidak berpikir dengan rupiah. Dia tidak berpikir berapa yang harus dibayar, yang dia berpikir ada asuransi apa enggak. Nah, ketika di pasal yang enggak ada asuransi, dia enggak lihat angka. Masya Allah kan? Kan beruntung juga tuh, ya praktisi bank syariahnya. Dia bisa nutup itu. Ya, karena itu kebijakan bank syariahnya, tutup dia. Sama contohnya kalau kita beli tiket pesawat. Kita bayar STNK. Iya kan? Itu kan ada pasal-pasal asuransi yang dibayar oleh masyarakat. Tapi kan tidak dimunculin. Nah, sama seperti ini. Ketika akad murabaha, itu masukkanlah dia ke dalam margin. Nah, margin pisahin. Ini margin memang untuk transaksinya, sudah itu ada biaya di sana. Itu kan tinggal tergantung akuntansinya, yang buat itu adalah bank syariahnya. Jangan dipersulit yang seperti itu. Kan yang dibutuhkan kan berapa yang dibayar oleh masyarakat kan aman. Iya kan? Masyarakat nggak teriak dengan angka kok. Masyarakat teriak dengan akadnya, transaksinya, kegiatannya. Itu yang dijaganya. Ya. Jadi jadi solusi juga ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, mereka yang tahu dengan syariat ini, dia nggak lihat rupiah. Yang dia lihat adalah transaksinya, kegiatannya, dan akadnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang masih ragu. Dan apapun kondisi saat ini, ketika Anda berhubungan dengan bank syariah, tetap antum hadir menjadi orang-orang terdepan untuk mengembangkan perbankan syariah. Dan kalau ada yang masih belum sesuai dengan pandangan antum, kita bisa mengajak para praktisi bank syariah untuk berdiskusi. Tapi tentunya dengan hikmah, dengan santun. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan solusi sehingga tidak lagi muncul bank syariah sama seperti bank konvensional. Ya, kita tunggu lanjutan daripada keraguan-keraguan tentang akad murabaha setelah yang satu ini.